Rahasia kesuksesan Raja Salomo adalah karena dirinya mentaati atau meninggikan undang-undang surga. Raja Salomo hidup seturut dengan hukum Allah dan setia kepadanya. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan, maka Allah akan beserta dengan Raja Salomo. Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo untuk memegang tampuk pemerintahan atas Israel dengan adil dan kemurahan hati. Pada mulanya ketika kekayaan dan kemuliaan duniawi telah diperolehnya, Raja Salomo masih tetap memiliki sikap rendah hati. Dan Tuhan memberkati Raja Salomo hingga bertambah besar kerajaannya dan semakin luas pengaruhnya. Juga awalnya Raja Salomo hidup dan memerintah kerajaan Israel sesuai dengan ketetapan-ketetapan di Sinai, yaitu segala ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan di Sinai kepada Musa untuk ditaati dan dijalankan oleh bangsa Israel. Segala ketetapan di Sinai itu untuk digunakan sebagai penuntun kehidupan bagi bangsa Israel. Makanya tidaklah heran jika tindakan Raja Salomo dalam mengatur segala urusan kerajaan Israel sangatlah berlawanan dan berbeda dengan cara atau adat kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, di mana bangsa-bangsa di sekitar Israel yang tidak takut akan Allah tersebut memerintah kerajaannya dengan menginjak-injak hukum Allah yang kudus. Namun, setelah waktu berjalan, ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Raja Salomo yang dicatat oleh Alkitab, yaitu antara lain: pertama, Raja Salomo menikahi anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1, lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran atau ketetapan hukum Allah yang telah diberikan oleh Tuhan di Sinai, namun dari sudut pandang pemikiran manusia, bahwa pernikahan tersebut dapat mendatangkan berkat. Juga menurut pandangan manusia, lagi pula permaisuri Raja Salomo yang kafir itu mau bertobat dan ikut beribadah kepada Allah yang benar. Namun faktanya tidak demikian. Karena selain mau menyembah Allah yang benar yang disembah oleh Raja Salomo, ternyata permaisuri putri dari Fir'aun dan para istri Raja Salomo lainnya juga masih menyembah ilah asing yang biasa disembah oleh bangsanya, yang kemudian akhirnya membuat Raja Salomo terseret turut menyembah ilah-ilah yang disembah oleh para permaisurinya tersebut. Raja Salomo sujud menyembah kepada Asyitoret, dewi orang Sidon, Kamos, allah orang Moab, dan Milkom, allah Bani Amon. Hal itu dapat membuktikan bahwa sebagai raja yang berkuasa, Raja Salomo tentunya turut menyediakan keperluan ibadah para istri atau permaisurinya. Juga pastinya turut adil dalam membangun kuil-kuil bagi dewa-dewa suku Moab dan Amori. Raja Salomo juga membangun gedung atau istana hutan Libanon, dan itu luasnya 4 kali lebih luas daripada luas bait Allah yang dibangun olehnya. Tentunya gedung istana hutan Libanon yang sangat luas tersebut
ditempati oleh wanita-wanita Mesir yang disuntingnya, dan juga dihuni oleh para istri Raja Salomo yang lainnya. Kedua, Raja Salomo menjalin hubungan yang baik dengan Mesir. Dengan hubungan itu menguntungkan kerajaan Israel, apalagi Fir'aun menunjukkan setia kawannya kepada Israel, yaitu dengan membantu merebut Gezer dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Lalu Fir'aun memberikan kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, yaitu istri Raja Salomo. Dan Raja Salomo kemudian membangun kembali kota Gezer yang diterimanya itu. Dan dengan demikian hal itu menambah kebesaran kekuatan kerajaannya di sepanjang pantai Laut Tengah. Meskipun melakukan hubungan dengan Mesir itu sangat menguntungkan Israel, tetapi keputusan melakukan hubungan dengan Mesir itu tidak lebih baik di mata Allah. Pertama, sebab dalam menjalin suatu persekutuan dengan suatu bangsa kafir dan mematraikan perjanjian itu oleh perkawinan dengan seorang putri penyembah berhala. Itu artinya Raja Salomo dengan gegabah tidak menghargai jaminan kebijaksanaan yang Allah telah buat untuk mencapai kesucian umatnya. Karena harapan bahwa istrinya yang orang Mesir itu mungkin bisa bertobat hanyalah suatu dalil yang lemah terhadap dosa. Yang kedua, dengan menjalin hubungan dengan Mesir. Artinya, Raja Salomo juga telah mulai kehilangan penglihatan terhadap sumber kuasa dan kemuliaannya. Kehendak hati nuraninya mencapai penguasaan terhadap akal budi, yang kemudian membuat keyakinan atas diri sendiri menjadi bertambah-tambah, sehingga membuat Raja Salomo berikhtiar untuk menjalankan maksud Tuhan dengan caranya sendiri. Ketiga, ikatan yang dimatrai dengan perkawinan dengan putri-putri kafir tersebut kemudian menyebabkan pemerintah-pemerintah Allah menjadi dikesampingkan demi adat istiadat bangsa-bangsa luar. Keempat, Raja Salomo mengira bahwa ikatan dagang dan politik yang dilakukan dengan bangsa-bangsa luar tersebut nantinya akan membawa bangsa-bangsa itu dapat mengenal kepada Allah yang benar. Namun ternyata Salomo justru memasuki persekutuan yang kotor dengan bangsa demi bangsa. Sebab sekalipun hubungan para raja dan ikatan dagang yang dilakukan dengan bangsa-bangsa kafir itu nampak baik, serta mendatangkan kemasyhuran, kemuliaan, dan kekayaan dunia kepada Salomo dan kerajaan Israel. Namun akibatnya, hal itu membuat Raja Salomo menjadi tersesat jauh dari Allah. Dan akhirnya orang Israel sebagai umat khusus yang dipilih oleh Allah, sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan menjadi menyesuaikan diri lebih rapat dengan adat kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya yang tidak mengenal Allah yang benar. Melalui keberhasilan dan kedudukannya yang terhormat, Raja Salomo telah menempatkan dirinya kepada pencobaan-pencobaan. Raja Salomo telah melupakan sumber pemberi kemakmurannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati.